Bismillah walhamdulillah wa qad kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah. Bayangkanlah sebuah kaum yang hidup di sebuah padang pasir. Tiada di padang pasir tersebut mata air untuk mereka agar dapat mereka bertahan hidup. Terdapatlah sebuah mata air yang dapat mereka gunakan. Namun mata air tersebut adalah tidak lain melainkan sebuah mata air yang membawakan air yang kotor dan keruh. Namun tidak ada lagi sumber air selain mata air tersebut di padang pasir itu. Mulailah mereka minum dari air yang keruh tersebut. Sedikit demi sedikit, air yang keruh tersebut mulai memenuhi tubuh mereka. Berlalulah waktu demi waktu, zaman demi zaman. Sehingga mulailah berubah standar lidah mereka ketika mencicipi air. Perubahan tersebut terjadi seiring dengan terbiasanya mereka dengan air yang kotor tersebut, yang keruh tersebut. Setelah melalui beberapa zaman, datanglah seseorang membawakan air yang sangat jernih. Berasal dari mata air yang sangat segar. Air yang murni, tidak tercampur kotoran apapun. Ketika kaum tersebut merasakan air yang jernih tersebut, apa yang terjadi? Ketika mereka yang telah terbiasa merasakan minum dari air yang keruh itu, kemudian merasakan air yang jernih ini, apa yang terjadi? Maka mereka justru akan mengatakan bahwa air yang jernih ini tidak enak. Dan air yang jelek, air yang bagus dan enak adalah air yang biasa kita minum. Air yang keruh. Demikianlah kira-kira dapat digambarkan sebuah kaum yang terbiasa mereka melakukan, mengamalkan, menghidupkan apa-apa yang sebenarnya tidak ada ajarannya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka mengira bahwa hal tersebut adalah bentuk ibadah yang dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terbiasa mereka melaksanakan dan menghidupkan hal-hal bid'ah tersebut. Berlalulah zaman demi zaman. Sehingga ketika seseorang datang membawakan agama dan ajaran yang murni dari Rasulullah SAW, sebagaimana Rasul SAW datang bersamanya, otomatis mereka akan memusuhi hal tersebut. Dikarenakan mereka akan melihat hal tersebut atau agama yang murni tersebut adalah hal yang baru yang tidak mereka kenal selama ini. Tidak pula diajarkan oleh ayah, kakek, nenek moyang, kampung mereka dan kaum mereka. Sungguh benar perkataan seseorang yang mengatakan, "Ma ibtada'a qaumun bid'atan illa wa rufi'a anha sunnah." Tidaklah sebuah kaum mengamalkan sebuah bid'ah, menghidupkan sebuah bid'ah, kecuali pasti diangkat atau dihilangkanlah dari mereka sebuah sunnah di antara sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin mereka sering, semakin mereka menghidupkan apa-apa yang memang tidak diajarkan Rasul, mereka akan semakin memusuhi dan menganggap aneh dan tidak mengenal apa yang memang justru sebenarnya diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tersebutlah suatu hari salah seorang ikhwan di antara ikhwan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniai dia seorang anak.
Betapa bahagianya saudara kita ini mendapatkan anugerah yang besar tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak pertama yang selama ini ditunggunya telah dilahirkan oleh istrinya. Dalam keadaan selamat, tentunya dengan segala keutamaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sang perawat membersihkan bayi yang baru dilahirkan tersebut, perawat tersebut kemudian berkata, sambil mencoba menenangkan bayi yang terus menangis ini, perawat tersebut berkata, iya sebentar sayang ya, nanti habis ini diazanin sama abahnya, sama abinya. Kemudian ikhwan kita ini memiliki ketegasan hati. Tidaklah dia mendengar atau melihat sebuah hal yang keliru atau bid'ah, kecuali pasti dia langsung sampaikan apa yang tepat dan benar. Dia berkata kepada suster tersebut, ikhwan kita ini berkata kepada suster tersebut, tidak mbak, saya tidak azankan. Oh demikian ya, tidak azankan. Saya tidak mengazankan anak saya. Kemudian suster tersebut bertanya, kalau boleh tahu kenapa nggak diazanin? Karena yang dikenal, yang biasa mereka layani selama ini, bayi ketika dilahirkan tentunya tidak lama diazankan. Kemudian ikhwan kita ini menjelaskan, tidak mbak. Karena hal tersebut tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidaklah mengajarkan kita untuk mengazankan bayi yang baru lahir. Kita kaum yang mencintai Rasul SAW, mengikuti jejaknya, adalah kaum yang mau mengamalkan apa-apa yang diajarkannya. Bukan apa-apa yang tidak diajarkannya justru. Itulah bentuk cinta kita kepada Rasul SAW. Demikianlah si sang suster ini menerima kabar baru ini dan seolah-olah baru mendengar berita baru. Kemudian tidak lama setelah ikhwan kita ini memegang bayinya, dia ambil sebuah kurma, kemudian dia punya untuk siap mentahnik bayi ini. Tahnik adalah sebuah sunnah di antara sunnah-sunnah Rasul SAW dalam menyikapi bayi yang baru lahir. Dikunyahkan kurma, kemudian dimasukkan ke dalam mulut bayi ini agar bayi ini langsung menghisap sari kurma tersebut. Buah yang diberkahi. Selain itu pun hal tersebut memang diajarkan oleh Rasul SAW. Ketika ikhwan kita melakukan tahnik tersebut, maka suster tersebut pun berteriak, Jangan, apa itu dimasukin, nanti bayinya demikian, harusnya demikian dulu, demikian. Kemudian ikhwan tersebut pun tertawa dan menyadari betapa sebuah kaum pasti akan semakin tidak mengenal apa yang memang disunnahkan oleh Rasul SAW. Dikarenakan dia memang sering mengamalkan apa-apa yang bid'ah dan tidak diajarkan oleh Rasul SAW. Dan teruknya manusia, salah satu sifat jiwanya, ada jahilu, mereka selalu akan memusuhi hal-hal yang belum mereka kenal. Mereka pasti akan langsung antipati terhadap hal-hal yang belum mereka kenal dan tidak terbiasa berjalan pada kaumnya. Semoga tausiah singkat ini dapat menjadi nasihat bagi diriku, juga diri ikhwan dan akhwat semuanya. Agar menghidupkan kembali sunnah. Dimulailah di dalam keluarga kita. Mulailah kepada suami-suami kita, istri-istri kita, dan anak-anak kita. Hidupkan sunnah Rasul SAW. Dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat kita sebagai kaum yang memang benar-benar mengikuti petunjuk Rasul SAW. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.